Al-Quran bisa mengubah Indonesia, bahkan dunia. Lebih dari 65% masyarakat Muslim Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Kali ini, di tepian kota Bekasi, akan menceritakan tentang panggilan hati menuju perjalanan akhir, hingga bermuara ke Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Semua Bisa Umroh, apa kabar? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami dari tim Semua Bisa Umroh akan berkunjung kepada salah satu pilihan Allah, salah satu orang pilihan Allah yang nantinya akan diberangkatkan menuju Baitullah. Nah, kami hari ini sedang siap-siap, bisa dilihat di sebelah sini, kami sedang siap-siap untuk mengantarkan seperangkat alat untuk beribadah ke Tanah Suci nantinya. Di dalam ada koper, ada barang-barang lainnya yang nantinya bisa digunakan untuk berangkat ke Tanah Suci. Nah, satu orang pilihan ini adalah namanya Ustadz Heri. Beliau adalah saat ini profesinya sebagai pengajar ngaji, dan beliau juga berprofesi sebagai pedagang warung kopi atau warkop seperti itu ya, di Pasar Jatinegara di Los Pasar. Pada hari ini kami akan berkunjung ke sana, ke tempat bekerjanya Ustadz Heri, tempat berkegiatannya Ustadz Heri. Semoga nanti Ustadz Heri senang dengan kehadiran kami semua dari tim Semua Bisa Umroh. Untuk itu ikutin terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, siap-siap. Kita akan turun dan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit di tempat usahanya Ustadz Heri. Nah, setelah itu baru nanti kita ke rumahnya. Ikutin terus ya. Yuk, turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Abdurrahman, lahir di Tasikmalaya, favorit Desa Serang, Kecamatan Salawi. Kelahiran tahun 1996, bulan September. Anak 3, laki-laki semua. Alhamdulillah, saya mulai merantau saja ke Jakarta itu baru 2021. Pas keluar sekolah madrasah satu Jakarta. Awalnya sih saya pengennya tingkatin lagi gitu sampai jenjang kuliah apa gimana. Dan orang tua kurang mampu kan teman tuh. Namanya orang tua dari kampung, pekerjaan sambil kawin itu bang
biasa lakukan. Mulai dagang kita kalau berangkat dari pagi minta subuhan itu karena kan kita ngejar yang buka toko kan banyak pagi nih. Kalau di sini jam 6 tuh udah pada buka. Nah, jadi kita ngejar langganan lah supaya langganan bisa kita kirim gitu ya, nggak telat. Jadi kita misalnya pagi-pagi udah berangkat ya, selesai sore jam 5 lah, jam 5 setengah 6. Terus tahun 2022 kita udah mulai grup WhatsApp itu. Pertama ya belum buat pengajian. Nah saya tuh saya disuruh lah, dipaksa gitu buat sama ketua admin grup itu, namanya sekarang itu ketuanya Pak Ganjar Matinji. Jadi beliau lah yang ayo kita bikin pengajian, kita gak usah yang tinggi katanya, kita yang kita belajar baca Al-Quran surat pendek gitu yang kita setiap hari kita pakai. Saya mohon maaf Pak Haji, saya mah gak bisa, kata saya begitu. Nggak mungkin kalau yang bisa pasti bisa. Ya kalau buat baca mah bisa, kata saya Pak Haji. Ya yuk kita mulai aja. Nah pertama kita mulai cuma 4 orang ya, 4 orang. Kita belajar di rumah dulu tuh. Di rumah namanya Pak Guru Ruli. Dia di Pumahan jadi kita mulai belajar di situ cuma 4 orang. Kita awalnya juga nggak kepikiran sampai bisa banyak sekarang gitu, karena ini soalnya pengajian bapak-bapak terus sendiri kan, bapak-bapak kan namanya udah sepuh, terus fisik sama daya ingat lah istilahnya, daya pikirnya juga udah beda. Itu kita jadi tantangan buat saya ya, alhamdulillah gitu. Ternyata dengan kesabaran ini dari 4 orang sekarang udah 50 lebih. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah, terima kasih aja, syukur kepada Allah saya bisa seperti ini. Itu juga mimpi gitu ya, saya ini karena ya begitulah, ada orang baik Pak Sito balasan saya begini. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dalam balutan cahaya ilmu yang dimiliki, Ustadz Heri bukan sekedar mengajar, tapi mewakafkan diri untuk Al-Quran. Ya, ini. Yang telah lama membimbing murid-muridnya, bukan anak-anak muda yang gesit,
tapi mereka yang telah menapaki usia senja, yang matanya mulai samar, yang lisannya kerap terbata-bata, namun semangatnya tak pernah pudar. Tapi alhamdulillah orang tua saya berubah begini jadi senang, Pak. Iya, istri saya senang saya bisa ngimamin di keluarga, Pak. Saya nangis, Pak, jadi imam di keluarga saya, Pak. Begitu sholat maghrib, istri saya nangis begitu habis salam. Karena memang istri saya itu mujizat mungkin ya, dulunya saya sering ngamuk-ngamuk di rumah kalau nggak punya duit kayak adat yang gede. Tapi begitu saya kenal agama, Pak, adem, damai, Pak, di rumah tangga saya. Nggak pernah ada ribut, nggak pernah gimana. Saya ini kan, Pak, istilahnya kepala rumah tangga. Contoh buat anak-anak saya. Kalau sayanya nggak bener, ntar anak saya gimana? Tapi alhamdulillah, Pak, saya sekarang dibimbing sama Ustadz Heri. Saya menjalankan sholat yang 5 waktu. Di rumah jadi ada pengajian, anak saya jadi pada ikut sholat, istri saya. Alhamdulillah, rumah saya istilahnya dilindungin sama agama, dalam artian Allah melindungi keluarga saya, Pak. Karena Dengan sabar, Ustadz Heri membimbing, melafazkan ayat demi ayat, menanamkan cahaya dalam hati mereka. Karena baginya, belajar Al-Quran tak mengenal usia, tak mengenal batas. Dari mengenal huruf 1-2 huruf sekarang udah bisa juz amma, udah bisa meningkat Al-Quran. Itu bersyukur sekali. Maaf, yang tadinya tidak mengenal, yang tadinya preman, yang tadinya ya boleh dibilang kita anggap beliau itu anak jalanan. anak jalanan. Yang kita anggap beliau itu udah bisa, tapi nyatanya mengenal huruf baru kali ini dia bilang, katanya, saya baru ngelihat ini, Pak, huruf Al-Quran ini. Tapi dia sholat. Dia sholat tiap hari. Tapi dia nggak mengenal huruf. Dia nggak mengenal apa itu Al-Fatihah. Nah, dari sinilah makin termotivasi bagi kami sebagai pengurus di majelis ini untuk terus merekrut atau terus kita mempererat suatu majelis ini, persaudaraan ini, yang hingga akhirnya hingga saat ini menjadi begitu dikenal oleh kita, oleh masyarakat setempat. Bahkan boleh dibilang kita sudah diakui lah di masyarakat di sini. Nah, dengan begitu saya sebagai yang memang boleh dibilang siapa yang membuat suatu ini adalah Ustadz Heri tadi. Nama saya Rohadi. Ya, lagi Di RT pada 2. Saya mengenal Jiko ini mula-mula dari Bang Tengik. Emang waktu itu hidup saya nggak karuan, tangan gede ya kan. Terus saya ketemu Bang ini, disuruh ngaji saya. Tapi saya belum mau, belum bergerak hati saya. Tapi dipaksain juga. Mungkin Allah kasih hidayah pada saya ikut Bang Tengik ngaji. Saya juga ngaji itu nggak ada terpaksa-paksa. Ngaji, selama itu ngaji, saya ketemu Ustadz Heri. Saya lihat mukanya teduh, damai, jadi hati saya tersentuh sama Ustadz Heri. Jadi saya sering ngaji sama Ustadz Heri gitu doang. Alhamdulillah istiqomah. Itu istiqomah gitu. Ustadz Heri lah yang membimbing saya ngaji. Ini bukan sekedar pengajaran. Ini adalah pengabdian. Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai di kediamannya Ustadz Heri. Namun
karena nggak bisa turun ke bawah, di bawah tuh ada pembatas jalan, jadi kita harus parkir di sini. Nah, kita sekarang mau nganterin seperangkat apa ya? Oh, koper beserta isinya untuk diantarkan langsung ke rumahnya Ustadz Heri. Kita ambil dulu di sini ya. Ini pasti udah ditunggu-tunggu banget kopernya. Koper kita antar langsung, taruh di sini dulu. Oke. Tadi pas berhenti, jamaahnya Ustadz Heri nyambutnya luar biasa. Tadi mau dikasih mie ayam kita, cuma kerja dulu. Karena ini bagian dari melayani tamu Allah dengan memuliakan. Kita antar dulu ya. Belum dikunci. Sebentar. Bapak-bapak nih jamaahnya Ustadz Heri ya. Masya Allah. Masih jauh nih Pak. Belok kanan. Siap. Semua aman-aman udah. Oh ini ada ini ya. Tadi nggak bisa turun jadinya. Alhamdulillah. Sama istrinya sama anaknya bertiga ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah, kita sudah sampai di rumahnya Ustadz Heri. Di rumah ada beliau, ada istrinya juga. Mungkin ada anak-anak. Oh iya betul, ada anaknya di dalam. Kita masuk dulu ya. Kita anterin ini. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Tadi kita ketemu di Jatinegara, sekarang kita ketemu lagi. Saya mau nganterin ini Ustadz. Oh iya. Udah tahu belum? Nggak tahu. Saya boleh masuk? Boleh. Boleh masuk. Saya buka sepatu dulu. Nanti saya sama teman-teman izin masuk ya Ustadz. Ya, boleh ya? Masuk semuanya, ya. Maaf berantakan rumahnya. Enggak Ustadz, sama aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wah ini usaha Ustadz. Ya belajar ngerintis. Masya Allah. Wah cocok ini. Kalau nanti teman-teman mungkin ada kebutuhan untuk apa sih, kan ada goodie bag ya? Ya ada. Ada macam-macam, ada apa lagi? Saya boleh duduk ya Ustadz? Boleh. Kita ngobrol-ngobrol. Ya, silakan. Ayo teman-teman masuk aja. Ya, baik sahabat semua bisa umroh. Alhamdulillah siang hari ini siang atau sore ya mirip-mirip lah, hampir gitu ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di kediamannya Ustadz Heri di daerah Jati Asih, Bekasi, betul ya Ustadz? Ya, Bekasi. Dan tadi Masya Allah sekali Ustadz, ketika kami turun dari kendaraan, terus parkir di sana, langsung disambut oleh bapak-bapak, ternyata jamaahnya katanya. Iya. Jamaahnya, oh di sebelah sana. Dan itu kebetulan bukan kita suruh ngumpul. Emang begitu, karena memang kayaknya tadi ada yang jual mie ayam. Ya, itu jamaah juga. Ada yang istilahnya memang suka nongkrong di situ, katanya kayak gitu. Terus mau ke rumah Ustadz Heri katanya, cuma mampir dulu, makanya tadi kita ngobrol-ngobrol di sana gitu. Dan alhamdulillah sahabat, hari ini kita sudah sampai di sini mengantarkan seperangkat koper atau perlengkapan untuk Ustadz nanti berangkat ke Tanah Suci insya Allah. Nanti mungkin di bulan April ya akan ke sana. Dan setelah tadi kita ngobrol-ngobrol di Jatinegara, kita cerita tentang mungkin bagaimana Ustadz memulai mengikhtiarkan karirnya untuk mencari sumber-sumber rezeki untuk keluarga. Kemudian setelahnya kita sudah sampai di sini di rumahnya, dan tadi Masya Allah sekali sempat ngobrol-ngobrol juga sama bapak-bapak. Ternyata peran Ustadz Heri Masya Allah luar biasa tuh untuk apa ya bahasanya ya, mengembangkan dakwahnya yang saat ini di Jati Asih ini, yang mungkin tadinya orang-orang yang mengaji mulai dari 2-3 orang saja. Selain, oh iya sebelum lupa, selain beliau berkegiatan di Pasar Jatinegara tadi, beliau juga berkegiatan di sini sebagai guru mengaji gitu. Jadi alhamdulillah sekarang muridnya atau jamaahnya sudah hampir 60 orang. Hampir 60, ya. Dan rata-rata menengah ke atas. Iya.
bahasanya senior. Iya, Senior. Tadi ada bapak-bapak juga yang menceritakan kami sebelumnya mungkin mohon maaf nggak kepikiran mau ngaji. Mereka yang mungkin tadinya nggak kepikiran, ya bahasanya saya orang jalanan, tadi mereka cerita kayak gitu. Kenapa Ustadz sampai, ya entah Ustadz yang mau atau memang ini panggilan hati dari mereka lah, bahasa dari mereka yang memang meminta Ustadz untuk ngajarin mereka gitu. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi emang sebelumnya ya emang mungkin ini karena rahasia Allah ya, karena kita kan nggak tahu. Saya di sini tuh udah mau 12 tahun. Nah baru 2 tahun ini mau ke 3 tahun ini baru terkumpulnya majelis ini. Ya awalnya dari kumpul kerja bakti, beres-beres ini kali got gitu. Ya alhamdulillah tercipta namanya majelis ini. Jadi bikinlah namanya Majelis Iqra dan Al-Qur'an. Jadi di sini pengajian, dan saya juga merasa diri saya tuh emang gak pantas. Jadi saya kalau ada yang bilang Ustaz tuh saya bener gak mau gitu. Jadi anggap saja di sini saya bilang ngaji bareng aja kata saya gitu. Saya bukan levelnya kalau Ustaz, kalau Kiai itu. Cuman di dalam benak diri saya cuman ada rasa sedikit, oh iya, karena melihat orang-orang bapak-bapak ini berarti maksudnya butuh itu butuh pengetahuan di bidang agama. Walaupun saya terbatas, tapi setidaknya ilmu saya sedikit-sedikit saya ajarkan, saya kasih, dan alhamdulillah beliau pada nyaman gitu dengan saya. Jadi nggak ada istilah keterpaksaan, nggak ada istilahnya embel-embel duit harus ini, enggak Pak, di sini tuh gratis, nggak ada iuran, nggak ada tiap bulan, cuman adalah kentungan gitu ya itu masih ikhlasnya 1.000 atau 2.000, itu juga bagi yang punya. Itu juga bukan buat kami, itu juga buat kebersamaan, juga buat beli air lagi. Kalau kita ngaji kan beli air, beli ya kopi, karena kini di sini kan sistemnya ngajinya bukan ngaji serius Pak. Betul. Jadi kita ngajak jamaah tuh diajak enjoy dulu gitu, merasa nyaman gitu. Jadi ngopi dulu, yang ngerokok silahkan gitu, beli makanan dulu. Jadi dari awal di situ baru tuh kita harus udah ngopi, udah habis rokok, Pak yuk kita ngaji, baru mereka pada mau gitu. Udah semangat gitu. Jadi alhamdulillah, semoga apa yang saya tularkan gitu sekarang bermanfaat buat saya. Terus terang saya ikhlas di dunia akhirat, tidak ada sedikit pun istilahnya materi yang saya ingin apa adanya saya begini gitu, nggak ada. Boleh ditanya para pengurus sama jamaah, belum pernah saya minta uang 1.000 apa berapa, belum pernah. Jadi semoga majelis ini tetap langgeng, semakin banyak jamaahnya, Amin. semakin nyaman ngajinya. Masya Allah. Amin. Karena alhamdulillah saya lihat walaupun hujan juga beliau pada datang ya. Namanya umur segitu kan hujan enaknya ngeringku Sambil ngerokok. itu, tapi alhamdulillah mereka pada datang gitu. Semangat, malahan mereka kalau gak ini nanyain, Pak ngaji gak? Ngaji berangkat, walaupun terlambat ngaji pada datang. Alhamdulillah. Katanya mumpung kalau di rumah saya belum tentu bisa ngaji gitu, belajar Quran. Jadi ya beliau pada ngomongnya begitu gitu. Jadi ya udah, dan saya juga terima kasih buat masyarakat di sini, saya udah diakuin, istilahnya dibujuk, walaupun ada lah sedikit cibiran apa ini mah Pasti mungkin yang nggak seneng ada, tapi saya yakin kalau kita jalan di ridhonya Allah, insya Allah kita selamat. Amin. Baik, terus kalau support dari istri mendukung berarti ya Ustaz? Alhamdulillah, istri sangat mendukung gitu. Kegiatan Tiap pulang malam jam 12. Betul. Ya, iya. Biasanya kan yang di rumah nih Iya. kan juga perlu ini Ya, gitu ya. begitu. Karena saya nyadarin gitu. Jadi ini jadi buat saya tuh jadi istilahnya kalau saya gak hadir tuh kayak jadi hutang gitu. Masya Allah. Buat beliau, buat para jamaah semuanya. Jadi kalau saya emang gak hadir tuh paling saya kalau sakit udah gak bisa bangun gitu. Entah bener-bener kalau puyeng apa panas. Selama 3 tahun ini baru 2 apa 3 kali itu saya gak hadir. Itu sakit itu.
selagi masih flu batuk pilek Iya, udah soal saya habis subuh dari sini jalan lagi ke Jatinegara, iya. lanjut lagi, masya Allah. Jadi emang sih saya nikmatin aja, beginilah mungkin hidup ya. Kalau ini anak Ini anak yang nomor 3 ini namanya siapa? Fawaz Fawaz. Syawal Mubarak, Masya Allah, yang 2 lagi sekolah, yang 2 lagi bobo, lagi bobo. yang pertama kurang sehat lagi batuk-batuk. Masya Allah, lagi musim. Iya. Gitu ya, mungkin tadi Ustadz menceritakan tentang bagaimana perjalanannya, baik itu panggilan hati dan respon dari masyarakat di sini juga, masya Allah luar biasa, apa ya, antusias gitu. Masalahnya semua yang mampu menggerakkan hati juga mungkin semuanya Allah yang mampu segala maha lah, bisa menggerakkan hati. Istilahnya mereka jamaah-jamaah yang tadi Ustadz bilang, wah hujan pun datang gitu. Iya. Cuma jamaah kalau yang lain-lain mungkin kita hujan lebih baik ya di rumah aja lah, tidur lah sambil ngopi, enak kayaknya. Cuma mungkin ada kekuatan yang Ustadz bawa di sini melalui Allah juga tentunya gitu ya. Dan alhamdulillah dari segala ikhtiar Ustadz Heri yang banyak itu, Allah berikan hadiah pada hari ini untuk bisa merasakan ke tanah suci. Amin. Dan hari ini saya membawakan seperangkat alat untuk pergi ke sana. Kameranya kelihatan? Aman. Nah, ini mungkin mana atas mana bawah nih. Izin Ustadz, Ya. kalau berkenan Ustadz yang buka. Supaya kita mau lihat nih isinya apa. Jangan-jangan isinya kayaknya ada nggak ya saya. Izin ya Ustadz, dikat ya. Nah, silakan. Saya dari kantor tadi bawain ini untuk Ustadz. Nah, sekarang Ustadz yang buka isinya. Jadi saya buka ini. Mangga. Biar tahu isinya ada apa Maaf, aja. maaf ya. Ada yang mau ikutan nggak apa-apa. Buat panggilnya apa, Ayah? Abi? Ayah. Panggilnya Ayah. Ayah, Ibu ikut nggak apa-apa juga, boleh sini. Iya, siapa tahu nanti ibunya juga sekalian berangkat ke depan ya, Bu. Awas hati-hati, Dek. Awas dedenya apa? Oke, saya bantu. Jadi, saya bantu keluarkan Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah ada kopernya, berarti Baitullah semakin dekat Ustaz. Amin. Nah, kita buka bareng-bareng. Jangan-jangan isi nasi padang, Ustaz. Atau mie ayam yang di depan. Kok yang sedih Bapak? Boleh dibuka Ustaz, silakan. Ya. Mungkin. Ya, ini harus diangkat sedikit di sini ya. Ya, jadi nanti sebelumnya Ustaz sudah pernah ke Tanah Suci? Belum. Nah, berarti ini awalan. Dan ternyata Allah menjawab mungkin lebih cepat ya. Alhamdulillah. Nah, jadi di dalamnya ada perlengkapannya Ustaz. Ya. Nih ada tas ranselnya, tas jinjing ya, tas ransel ini. Namanya Navartur, warnanya bagus. Nah, kemudian ini ada apa namanya, bisa buat diselempangin tasnya. Nah ini yang mungkin biasanya orang kalau ke Tanah Suci itu pasti pakai ini Ustaz. Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Di dalam juga masih ada Terima kasih ya Allah atas segala rezekinya ya Allah. Senang Ustaz? Senang Pak. Istrinya juga jadi terharu. Ya ini perlengkapannya saya juga jadi sedih tuh. Aduh ya Allah. Ini perlengkapannya, uji romnya, insya Allah nanti bisa digunakan pada saat nanti Ustadz berangkat ke Tanah Suci, gitu ya. Ini juga ada perlengkapan lain-lainnya, ada syalnya juga, terus kemudian di dalamnya ada panduan-panduan untuk zikir dan lain-lain gitu. Kemudian juga ini ada ikat pinggangnya.
gitu. Ada yang Ustadz mau sampaikan? Perasaannya setelah mungkin ya beberapa waktu ke depan, beberapa bulan lagi, ya insya Allah Ustadz bisa sampai ke Tanah Suci gitu ya. Kaget kah atau ada perasaan-perasaan tertentu yang mungkin Ustadz bisa sampaikan? Terima kasih buat semuanya, buat para jamaah, buat para pengurus, Pak Ketua, Sekretaris, Bendahara, juga buat istri saya yang selalu mendampingi susah maupun senang, buat kedua orang tua saya, yang selama ini terus mendoakan saya. Memang gak nyangka, tapi alhamdulillah Allah ngasih hadiah buat saya pergi ke Tanah Suci. Terima kasih buat Bapak donatur, Bapak boleh sebut Bapak Cito. Semoga keberkahan selalu mengelilingi beliau, perusahaannya tambah maju, keluarnya diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih buat semua bisa umroh, buat Napartur, semoga tambah maju, banyak Amin. Banyak jamaahnya, banyak pelanggannya. Amin amin ya Allah. Ustadz, ini kan sudah ada di depan mata. Ibu juga mungkin setiap hari tadi Ustadz cerita gitu ya, pergi siang malam, mungkin bahasanya apa ya? Ya perjalanan hidup kan pasti harus ada yang diikhtiarkan gitu ya. Nah sekarang Allah menjawab mungkin doa-doa ini menjadi lebih cepat gitu. Ya mungkin sementara hari ini Ustadz dulu, nggak ada yang tahu, mungkin sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, siapa tahu ibu juga ikut ke sana gitu. Seandainya Ustadz ini sudah sampai di Baitullah, sudah sampai di depan Ka'bah, sudah sampai di Mekah, doa apa yang kita pengen tahu gitu ya, doa apa yang kira-kira Ustadz ingin sampaikan ketika Ustadz sampai di sana? Yang pertama ya mungkin saya berdoa mengampuni dosa saya, dosa kedua orang tua, anak dan istri, dan diberikan keistiqomahan dalam beribadah, berikan rezeki yang halal, yang lancar, yang barokah, selamat dunia, selamat di akhirat. Itu saja. Itu ya. Kalau dari ibu, kira-kira perasaannya seperti apa? Bapak bisa berangkat duluan ke sana? Gak ada nyangka Pak, ya senang aja. Senang? Masya Allah. Nanti ibu insya Allah ikut. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum penutup? Mungkin saya sudah ikutin kegiatannya, mungkin nanti setelahnya akan ada pengajian juga ya nanti Ustadz ya. Kita juga pengen lihat kegiatannya bersama 50 atau 60 orang pilihan yang mungkin usianya tidak lagi muda gitu ya. Belajar ngaji bareng-bareng sama Ustadz Heri gitu ya. Nanti setelahnya itu. Nah sebagai penutup mungkin Ustadz mau menyampaikan sesuatu. Sebagai penutup, buat para jamaah tetap istiqomah, tetap semangat kita dalam belajar, apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap kita hidup itu harus selalu belajar Pak. Ya. Baik itu dunia maupun akhirat, karena akhirat itu kekal abadi selamanya. Semoga jamaah Majlis Iqra dan Al-Quran semuanya, para pengurus, para ketua, para jamaah diberikan kemudahan, kesehatan, kesuksesan, semuanya bisa berangkat umroh ke Baitullah dan bisa memberikan yang terbaik buat keluarga kita semuanya. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ibu, terima kasih banyak. Setelahnya kami izin pamit ya. Mohon maaf kalau merepotkan. Wah, Bapak semangat sekali. Kita netizennya banyak. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ustadz Heri, keluarga, dan mungkin para jamaah yang hari ini bergabung bersama kita. Ya, insya Allah ini adalah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini asal kita mau mengikhtiarkan. Setelah kita berniat, Allah juga mungkin ingin melihat ikhtiar kita, yang mana menuju Baitullah itu pasti keinginan semua manusia atau semua umat muslim yang ada di seluruh dunia gitu. Yang penting saat ini adalah setelah kita berniat, kita berikhtiar untuk memulai ikhtiarnya.
bisa untuk menabung, karena tidak ada yang tidak mungkin. Ustadz, Masya Allah, ternyata dari apa yang beliau lakukan di dalam kesehariannya, Allah memberikan hadiah terbaik yang mungkin beliau juga tidak pernah pikirkan selama hidupnya gitu, untuk bisa lebih cepat untuk berangkat ke sana. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, bagi manusia adalah tugasnya hanya berikhtiar, berusaha, dan berdoa. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari Ustadz Heri dan para jamaahnya bahwa bersama Al-Quran kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki hidup dengan tuntunan yang pasti. Teruslah berikhtiar, karena janji Allah itu pasti.